Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Paulinus Alfons Dik dengan NPM 1914151083 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang dibuat dengan judul Pengaruh Enzim Hidrologi dan Karakteristik Ekologi terhadap Kualitas Air, Studi Kasus Waduk Jatiluhur. Jurnal ini ditulis oleh Letisa Konstantina, Arwin, Bartian Setiana, Multianif, dan Indah Rahmawati. Jurnal pada volume 9 tahun 2019. Nah, yang pertama pokok pembahasan. Ada pendahuluan, metodologi, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Kita masuk langsung pertama bab 1. Yang pendahuluan. Waduk adalah perairan semi tertutup, merupakan bentuk perairan yang dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu. Perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi variabel utama siklus hidrologi, terutama curah hujan di mana saat berkorelasi temperatur udara. Jika dikaitkan dengan fungsi Waduk Jatiluhur yang multiguna, Waduk Jatiluhur merupakan penyokong utama sebesar 80% air baku untuk DKI Jakarta. Menurut Tamin 2007, Waduk Jatiluhur memasukkan air baku sebesar 16,5 meter kubik per detik. Waduk multiguna Jatiluhur digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sumber air baku, minum dan pengendalian banjir dan irigasi, mulai mengalami penurunan daya dukung lingkungan dan fungsi waduk. Rizal dan kawan-kawan pada 2008. Nah, berikutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rezim hidrologi di Waduk Jatiluhur, dan yang kedua mengidentifikasi dan mengenal karakteristik suatu ekologi perairan di Waduk Jatiluhur. Bab 2. Metodologi penelitian. Penelitian secara umum mencakup 3 waduk. Kaskade Citarum yang terletak dalam DAS Citarum menggunakan data sekunder yang tersedia pada Ruang Jasa Tirta II PT Jatiluhur, BPSDA Citarum, Ciliwung, dan PSDA Provinsi Jawa Barat dengan ukuran waktu 1 kedalaman 0 meter dan 2, meter 8 meter dan dasar variasi di tiap stasiun. Penelitian ini mengambil sampel titik air yang sampel atau pengambilan contoh pada stasiun pengamatan. Untuk pengambilan sampel kualitas air dilakukan metode Starfield atau sampling secara horizontal dan vertikal. Lokasi dan waduk ini dipilih kemungkinan proses fungsi waduk baik ekologi ekonomi dan sosial budaya. Penentuan titik sampel secara horizontal didasarkan pada arah air. Aliran air sungai membawa massa air masuk ke perairan Waduk Jatiluhur. Sedangkan penentuan titik sampel secara vertikal berdasarkan perbedaan kedalaman pada lapisan epimolium dan hipofolium. Kedalaman 0 meter, 2 meter, 8 meter, dan dasar bervariasi setiap stasiun. Menurut Nasti dan kawan-kawan pada 2003 dan Pratiwi pada 2006. Analisis kualitas air, kuantitas air, dan statis. Parameter kualitas perairan yang diukur adalah suhu, kecerahan, intensitas cahaya, pH, O2, CO2, klorofilia, aklanit, nitrat, nitrit, dan total hidrogen, total fosfat, COD, dan logam, yang berdasarkan standar methods of the estimation of water and weather machine tahun 2005,
dan American Public Health Association pada tahun 1998. Parameter biologi yaitu fitoplankton dianalisis dengan menggunakan pedoman kerja analisis alga. Anderson 1963. Penyebaran parameter fisika dan kimia perairan serta kelimpahan biomasa fitoplankton dinyatakan sebagai konsentrasi fitoplankton yang bervariasi. Setiap stasiun pengamatan dipengaruhi faktor iklim yang dapat ditentukan dengan menggunakan suatu pendekatan analisis statik, multivariante, dan perubahan ganda. Parlemen atau volumetric debit air masuk dalam waduk dapat digunakan dengan pendekatan pemodelan deretan waktu yang meramal nilai karakteristik tertentu pada periode yang ke depan. Pemodelan deret waktu merupakan dasar dari peramalan yang rasional, efektif, efisien. Salah satu teknik pemodelan deretan yang waktu dapat digunakan adalah metode moving average. Perhitungan tiap indeks dalam trophic state index menggunakan persamaan di bawah ini, di mana TSI adalah stasiun tropik, TS adalah konsentrasi total fosfat, SD adalah kedalaman disk, dan TN adalah konsentrasi total nitrogen. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Karakteristik rezim hidrologi di Waduk Jatiluhur. Analisis curah hujan secara umum. Rata tahunan curah hujan di wilayah DAS Citarum adalah 2.176 mm per tahun, yang sesuai dengan ciri curah hujan di wilayah Jawa Barat antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Dampak El Nino pada DAS Citarum dapat terlihat pada rendahnya curah hujan pada tahun 2006 sebesar 1.462 mm dengan 7 bulan kering, 2 bulan kering, 35 berturut-turut yang menyisakan 2 bulan basah, mengakibatkan sebagian pantai di daerah hulu tidak dapat mengusahakan sawah sehingga areal perusahaan dialihfungsikan sementara untuk tanaman pertanian lahan kering lainnya. Anomali La Nina terakhir di Indonesia pada tahun 1999. Menurut Iriawan 2006 menyatakan bahwa kajian El Nino biasanya diikuti dengan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, sedangkan kejadian El Nina merangsang kenaikan curah hujan di atas curah hujan normal. Curah hujan bulan terendah terjadi pada DAS Citarum adalah 0 mm, sedangkan curah hujan tertinggi 554 mm, sedangkan berdasarkan rendah bulanan dari tahun 2002 sampai 2009 curah hujan terendah pada bulan Agustus sebesar 26 mm dengan tertinggi pada bulan Maret dengan sebesar 308 mm. Ini kita bisa dapat melihat pada grafik bulan dan curah hujan mm per bulan. Hasil ini menunjukkan ciri umum dari gejala curah hujan di Indonesia yang termasuk dalam zona iklim tropis dengan ciri variasi musiman, di mana curah hujan yang sangat tinggi saat musim hujan, sangat rendah saat musim kemarau, menurut Park dan Dekega 2011. Kondisi eksistensi kualitas lingkungan perairan di Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur mempunyai variasi hasil pengukuran kualitas air yang berbeda-beda di setiap stasiun pengamatan. Suhu di Waduk Jatiluhur berkisaran antara 26,5 Celcius sampai 30,5 Celcius. Suhu terendah terjadi di daerah Parung Kalung, hulu Waduk Jatiluhur, dan
tertinggi di daerah outlet Sungai Cilawi. Derajat keasaman pH berkisaran antara 7,0 sampai 9,0 unit. Derajat pH menggambarkan kemampuan suatu badan air untuk menetralkan ion hidrogen yang masuk badan air. Effendi 2003 dalam Tahjud dan Formulasi 2008. Oksigen terlarut merupakan parameter penting yang menentukan kualitas air. Stasiun terendah yang memiliki tingkat oksigen terlarut adalah stasiun 1 dan 2 yang terletak di bagian intel Waduk Jatiluhur. Identifikasi parameter biologi ditentukan proses terbesar untuk variasi fitoplankton adalah kelas Cyanobacteria untuk setiap stasiun pengamatan yang ditunjukkan pada gambar nomor 7. Nah, di sini ada gambar nomor 7 yang menentukan presentasi fitoplankton. Yang kedua, teridentifikasi ada 6 kelas fitoplankton dan 20 genus karakteristik kualitas ekologi perairan yang ditentukan dengan beberapa pendekatan perhitungan indeks. Menurut Simpson 1949, nilai indeks dominan kurang dari 1 memenuhi fitoplankton di Waduk Jatiluhur didominasi oleh spesies tertentu dengan memiliki keanekaragaman dan kestabilan rendah dan terancam sedang, bisa terlihat pada gambar 8. Sedangkan indeks stasiun trofik menunjukkan stasiun Waduk Jatiluhur masuk dalam kategori eutrofikasi atau terindikasi terjadi pencemaran air. Analisis statis. Fungsi kendalifikasi pengaruh. Ada 6 komponen fisik kualitas air atau debit tinggi, muka air, suhu, turbinitas, konduktivitas, viabilitas sebagai faktor kovariat terhadap 6 parameter kimia kualitas air, Tn, Tp, pH, COD, oksigen terlarut dan logam Pb sebagai faktor independen yang melakukan analisis korelasi ionik. Pada fungsi kanonik kedua unsur COD, logam Pb berpengaruh negatif. Korelasi kuat yang terjadi dalam faktor korelatif terjadi pada komponen suhu dan debit yang berpengaruh negatif pada fungsi kanonik pertama. Korelasi positif yang kuat terjadi antara komponen debit tinggi, muka air, dan fungsi kanonik kedua. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tabel yang ada ini merupakan fungsi 1 dan fungsi kedua. Nah, kita bisa melihat mana yang lebih tinggi dan mana yang pada lebih rendah. Nah, yang berikutnya adalah bab 4. Kesimpulan. Rezim hidrologi Waduk Jatiluhur bersifat acak dan stomatik yang dipengaruhi oleh perubahan iklim ozon dengan fenomena global kejadian El Nino di tahun 2010 dan awal tahun 2011 yang mengakibatkan kecenderungan kenaikan curah hujan dan debit inflow. Yang kedua, karakteristik kualitas ekologi perairan di Waduk Jatiluhur menggunakan pendekatan indeks dominan dan status trofik. Dan yang ketiga, hasil uji gestikulasi menggunakan fungsi kanonik menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air saling berkorelasi positif dengan komponen hidrologi, yaitu debit dan tinggi muka air di Waduk Jatiluhur. Sekian dan terima kasih. Sekian saja PPT yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.